Halo, selamat datang kembali di channel kami Dunia SDM. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengidentifikasi bawahan kita yang tidak produktif bekerja. Halo, selamat datang kembali di channel kami Dunia SDM bersama dengan saya Christine. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sih cara mengidentifikasi bawahan kita yang tidak produktif bekerja. Dan mungkin ini juga sedang Anda alami saat ini. Mungkin juga sebagai seorang atasan atau misalnya manajer atau CEO atau apapun fungsi Anda di dalam organisasi sebagai pimpinan, Anda kemungkinan besar akan sering merasa frustrasi karena apa? Salah satunya adalah karena kinerja bawahan yang tidak mencapai target atau kinerja yang diharapkan, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Atau misalnya juga terlambat menyelesaikan pekerjaan atau bahkan standarnya tersebut benar-benar tidak memenuhi kualitas yang telah ditentukan, yang sudah disepakati bersama. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang atasan, manajer atau pimpinan di dalam perusahaan harus segera benar-benar mengantisipasi setiap tanda-tanda yang muncul akibat karyawan kita yang tidak produktif bekerja. Dan dalam kali ini saya akan berbagi bagaimana sih mengidentifikasi tanda-tanda karyawan kita yang tidak produktif dalam bekerja. Tanda yang pertama yaitu kurangnya keterampilan atau pengetahuan. Seringkali yang terjadi memang saya juga temukan dan alami bahwa mereka yang tidak produktif bekerja salah satunya adalah karena mereka tidak punya keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan yang Anda minta atau peran dan tanggung jawabnya. Atau misalnya begini, Anda sudah merekrut seseorang yang menurut kualifikasi di CV itu sesuai dengan standar Anda. Tapi ketika berjalan yang terjadi adalah mereka ternyata nggak punya tuh keterampilan yang diperlukan. Akhirnya yang terjadi adalah standar kinerjanya tidak tercapai. Maka dalam hal ini juga kita perlu menyadari bahwa jika kemudian karyawan kita atau misalnya bawahan kita ini tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, maka pasti kemungkinan besar kinerjanya menjadi tidak produktif. Artinya dalam hal ini sangat penting sekali buat kita nih sebagai seorang atasan atau pimpinan di dalam organisasi untuk mengevaluasi kembali apakah bawahan kita ini perlu pelatihan nggak sih? Atau misalnya juga bahkan pendampingan supaya kemudian karyawan kita bisa meningkatkan kinerjanya. Lalu kemudian tanda kedua untuk mengidentifikasi apakah karyawan kita atau bawahan kita produktif atau tidak dalam bekerja adalah seringnya menunda pekerjaan. Pernah mengalami ini? Nah, seseorang yang punya kecenderungan menunda-nunda pekerjaan adalah seorang karyawan atau bawahan yang sebenarnya juga tidak produktif dalam bekerja. Dan sebaliknya, kalau misalnya ternyata Anda juga punya karyawan yang secara terburu-buru nih menyelesaikan pekerjaan yang kemudian berpengaruh kepada kualitas kerja, ini pun adalah tanda-tanda bahwa karyawan Anda tidak produktif dalam bekerja. Kok bisa sih saya menyebutnya seperti itu? Artinya begini, seseorang yang sering menunda menyelesaikan pekerjaannya, atau misalnya sering terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya, bisa jadi bahwa karyawan kita atau bawahan kita dalam hal ini tidak memiliki fokus atau juga kurang terorganisir dengan baik dalam melakukan pekerjaannya. Akhirnya dalam hal ini dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan termasuk juga produktivitas kerja. Lalu tanda yang ketiga yang perlu Anda ketahui adalah karyawan kita ini sering melakukan kesalahan yang sama. Pernah mendapati hal ini? Atau bahkan sering sekarang? Nah, kalau ternyata jika bawahan Anda saat ini, beberapa bawahan Anda atau salah satu bawahan Anda sering melakukan kesalahan yang sama,
ini bisa jadi tanda kalau dia tidak belajar dari pengalamannya dan bisa jadi dia tidak memiliki satu fokus atau juga dia kurang teliti dalam bekerja. Akhirnya akibatnya ini dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan dan juga menciptakan ketidaknyamanan kerja. Kondisi ini pernah saya alami dan dihadapi oleh klien-klien saya. Mereka merasa bahwa, "Kok ini karyawan saya ini kok tidak pernah berubah, melakukan kesalahan yang sama berulang," dan seterusnya. Maka ini adalah tanda-tanda kalau mereka sebenarnya tidak produktif dalam bekerja. Atau misalnya lagi nih, mereka seringkali, harus dicek, di-cross check gitu ya pekerjaannya karena tidak teliti. Ini juga akan berpengaruh kepada produktivitas Anda, produktivitas tim Anda, dan juga departemen Anda, termasuk juga karyawan Anda. Tanda yang keempat, nah ini juga perlu Anda antisipasi nih. Tanda yang keempat adalah bawahan Anda atau karyawan Anda sering absen atau terlambat datang ke kantor atau mencari-cari alasan tugas keluar untuk menghindari Anda atau menghindari pekerjaan Anda. Jadi dalam hal ini kalau misalnya Anda punya bawahan seringkali absen atau seringkali terlambat datang ke kantor atau cari-cari alasan untuk keluar tugas dan tidak membawa laporan atas hasil kunjungan atau misalnya hasil pertemuan, hasil meeting, maka bisa jadi ini adalah tanda bahwa ia atau bawahan Anda tidak disiplin dalam bekerja. Dan tentunya kalau kita punya segelintir orang atau bawahan yang tidak disiplin dalam bekerja, ini akan mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan dan juga menciptakan ketidaknyamanan di tempat kerja. Artinya dalam hal ini Anda harus membackup bawahan Anda untuk menutupi eh, kinerjanya yang kurang produktif supaya kemudian departemen Anda tetap dinilai dengan baik oleh pimpinan perusahaan. Lalu tanda yang kelima adalah orang tersebut atau karyawan Anda ini tidak proaktif dalam mencari tugas atau tanggung jawab yang memang menjadi perannya di dalam organisasi. Jadi dalam hal ini kalau misalnya Anda bertemu dengan bawahan yang dalam hal ini tidak proaktif dalam tanggung jawab, tidak punya inisiatif, menunggu dan seterusnya, maka bisa jadi ini salah satu penyebab bahwa ia tidak termotivasi atau juga tidak bersemangat dalam bekerja. Maka hal ini juga akan mempengaruhi, sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas tim dan kinerja secara keseluruhan. Jadi itu ada beberapa tanda yang dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi bawahan atau anggota karyawan Anda, anggota tim Anda yang tidak produktif bekerja. Tentunya sebagai seorang atasan Anda perlu nih memahami tanda-tanda dan mengambil langkah-langkah yang tepat membantu bawahan Anda untuk meningkatkan kinerjanya dan kita akan bahas dan saya akan bahas di dalam video selanjutnya di channel ini. Demikianlah video kami hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga informasi yang telah kami sampaikan ini bermanfaat buat Anda tentunya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami supaya kemudian Anda bisa mendapatkan notifikasi atas video-video tentang manajemen dan pengelolaan SDM terbaru kami. Sampai jumpa.